يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم Qauluhu wa malaikatahu bin nasbi ma'tufun ala ismi inna wa qalu yusallun khabarun min malaikah wa khabaru lafzi jalla mahdzufun taqdir innallaha yusalli ala wa malaikatihi yusalluna wa hadha wal atam li taqdir salatain wal murad mit malaika jami'uhum hanya habis kalau malaikat wa salam min malaikat du'a lin nabi alikubi wa warahna maqam bita'zim wa ina idzin faqat wasi'at rahmatun nabi kullu shay'in tab'an rahmatillah faqad kita mahbitur rahmat wa man ba'al tajalliyat macamnya Nabi Muhammad itu sumber bagi tajalli itu ya Tuhan. Nah, lagi namanya di sini dipaham. Rasulullah itu tadi bukan tempat turunnya rahmat minta Allah. Jadi sabukuan waktu itu apa? Sabukuan masa kale rahmat tender sidin, giring sidin, teresan sidin habis, sinak sidin, garak diamnya rahmat sabukuan kadang-kadang lain pada rahmat kepada dada. Itu Rasulullah. Nah, lalu di sini kita disuruh menuruti Nabi. Kenapa yo? Kalau Nabi itu rahmat, supaya kita ini rahmat juga. Rahmat juga. Rahmat itu adalah nang jaga hendak membulah kacau. Adalah kada. Nah itu namanya ambil istimewa. Jangan misalnya tahu Nabi Muhammad tadi rahmatin amin, tapi seorang berulah kacau. Mbah maling, parampok macam itu mengacau kalau ngarannya kada aman di kurang, harta orang kada aman. Itu ngarannya pada cucok nang sorong tadi menurut Nabi lah itu ngarannya kada. Macam-macam lagi tah anunya tadi situ sumber-sumbernya tah lagi banyak di situ tah. Nah, mudahan kita kawal memakai ini. Jangan sampai kita artinya ya menumburkan orang atau apa saja mengacau-ngacau saja. Coba terus bang di dalam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu atasnya dan bersalamlah kamu atasnya sebagai salam. Maksudnya qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa sallim, itu maksudnya tah. Buat sayyidinanya lah. Nah, qauluhu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi ay ud'u lahu bima yaliqu bihi. Doakan Nabi Muhammad dengan doa yang patut. Doakan Nabi Muhammad dengan doa yang patut. Yang patut ya Allah rahmat tadi. Ia disuruh kita membaca salawat. Jadi salawat kita ini apa maknanya? Doa kita bersalawat hanya kita berdoa. Nah, jadi salawat itu doa juga nih. Samunyaan sebukuan salawat ke doa. Kebukuan lah loh. Dan salawat itu namanya di mana aja tulisannya, di mana aja bacaannya, di mana aja lepanya. Nur kebukuan. Nur kebukuan bujuran saya kamu kata danang. Tapi nur bukan cahaya, lain pada cahaya. Ini bagi orang yang dibukakan Tuhan hijab juga. Ada yang dibukakan tuh ratan guring. Pernah ratan guring tuh? Ada tak? Waktu guring tak? Diunjuk hilang kitab. Tapi kitab itu bukan kertas. Nur bukan cahaya. Batulis dalail khairat sabukuan, tapi bukan tulisan nang lampu nang cahaya itu kadal lain. Tapi nur itu aja. Sabukuan lalu karena tulisannya nampak sama sekali. Jadi orang yang dimimpiakan itu tadi lalu inya diberi Tuhan artinya wahyu ilham. Apa wahyu manam? Waktu guring ngarannya itu melihat itu pangcah nangaran salawat bukan dalail aja samunyaannya itu. Jadi di mana andaknya baik dimuntungkah, baik di telingakah, didengarkah, baik ditulisankah, baik ditawingkah, apabila salawat itu kada lain kada benar itunya. Terserah aja lagi, mau sudah tahu kah? Terserah aja lagi. Anak diingatakan dilihat keberangan. Kalinya kan kita mendengar berjauh, mendengar orang baca salawat, mendengar. Nang kita dengar itu kada lain kada benar kah? Lamun kita baca kan dimuntung ngarannya kada lain kan dimuntung itu tah. Amun kita ada tulisannya nah betulis nanti ya kita tulisannya di kitab, tulisannya di papan tulis, apanya kada lain tah pada itu.
Wa hikmatu salatil malaikah wal mu'minin ala nabi tasyrifuhum bidzalik haitsu ittadu billah fi mutlaqis salat wa idhari ta'zimihi sallallahu wa muka apa namanya? Napa jadi? Wa hikmatu salatil malaikah wal mu'minin ala nabi, hikmah jadi malaikat membaca salawat atau orang beriman membaca salawat, hikmatnya apa? Tasyrifuhum, supaya malaikat ini dapat kemuliaan. Nah, jadi malaikat membaca selawat supaya malaikat dapat kemuliaan. Jadi dengan membaca selawat malaikat dapat mulia malaikat. Orang beriman pang disuruh kalau membaca selawat supaya apa yo? Supaya apa? Nah, supaya mulia. Jadi siapa banyak baca selawat, orang tuh dapat banyak juga kamu muliaan. Sesuai yang dibaca di hati kita dengar tadi Allah. Tuntutlah kemuliaan nang dari Allah. Jangan menuntut kemuliaan dari makhluk. Di maka salah satu jalannya untuk dapat kemuliaan di sisi Allah yaitu kita memuliakan junjungan kita Nabi Muhammad dengan membaca salawat. Oleh sebab itu di antara niatnya membaca salawat itu adalah tasyrifan li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan Rasulullah. Di antara niatnya baca salawat untuk memuliakan Rasulullah. Tasyrifum, lalu orang yang baca salawat itu diberi Tuhan mulia. Anum aja umur, tapi Tuhan muliakan. Kenapa jadi Tuhan muliakan? Padahal umurnya amun dihitung anum, karena orangnya memuliakan junjungannya Nabi Muhammad SAW. Di maka di antaranya bukti orang memuliakan tadi membaca salawat dengan beradab. Suka baca salawat. Maulud itu kan, iya kalau lah. Malah tambahannya lain pada salawat napa pulang riwayat ibn pulang. Orang nang membaca riwayat seseorang tentu hatinya ketujuh. Kalau lawan orang neta, coba menyak ada ketujuh kan baca riwayat. Riwayat seseorang neta. Itu satu bukti dah. Hanya di antara bukti-buktinya orang cinta dah. Membaca riwayat kekasihnya ketujuh minta. Mendoakan kekasihnya ketujuh, melihati gambar-gambar kekasihnya atau melihati apa kita ambayang-ambayang kekasihnya ketujuh. Ya. Maksud daripada gambar dan ambayang tadi ialah artinya nur Nabi Muhammad nang misra di dalam seluruh sesuatu ini tadi. Itu tadi ketujuh, memandang dengan musyahadah batin itu tadi dah. Baik di dalam diri sendiri maupun di luar. Dan pada hakikatnya alam semesta ini satu lah, satu aja sudah, satu, yaitu nur itu tadi, itu pada hakikatnya. Jadi kalau sudah satu, yakin satu, kada bisa lagi melihat yang lainnya sudah ya tadi pak sudah dibulatakan sudah sah. Jadi itu dibulatakan tambatannya sudah bulat saja itu, cuma caranya kita nih lalu membulatakan, artinya jangan ada berpecah-pecah, maksudnya tak. Itu maksudnya. Mun sudahnya paham bujur-bujur nang bulat nita, kamana lagi melihat dan kada kawa melihat nang lain yang itu aja. Itu bulat. Pandang batin lah, pandang batin kan. Nah, ini pandang batin. Bagi orang nang artinya kada sependapat masalah ini, harap berpikir dulu, jangan selalu menyalahkan. Berpikir dulu, jangan selalu menyalahkan. Karena artinya orang-orang nang bahari itu tadi nang bocap orang-orang bahari model Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani itu nang bocap kan orang nang hebat saja. Jadi jangan selalu artinya disalahkan atau di macam-macam itu, jangan dah. Tuhan memberi mata lawan seseorang itu kada sama. Entahlah, ada yang tajam benar, ada yang kurang, ada yang dalam pandangannya, ada yang kurang, kada sama. Ringkas kata kepada kita, pertama dulu meyakinkan Rasulullah sebesar orangnya. Yang kedua, artinya kita itu selalu membesarkan lawan sejen dengan membaca salawat. Akhirnya kalau kita tadi membaca salawat itu dengan niat membesarkan Nabi, kita dapat kemuliaan dari Allah. Di mana kemuliaannya? Haitsu ittabillah. Kita itu kan ngarannya mengikuti Allah Ta'ala. Mengikuti pintangan mana? Fi mutlaqis salah. Pada sama-sama salawat, walaupun kada sama isinya.
Kalau Allah baca salawat tadi lain, kalau kita baca salawat tadi lain. Sama salawatnya bener aja dulu lah. Model kayak nasi samin sama nasi samin aja, tapi rasanya lain. Wa idha roka pertama tasrifu, yang kedua wa idharu. Jadi atop kepada tasrifu nih. Wa idharu ta'zimihi sallallahu sama-sama. Dan kedua menggahirakan membesarkan Nabi. Pertama hadijarnya kita dapat mulia, yang kedua kita itu menampakkan nang bahwa kita membesarkan Nabi. Jadi orang yang membaca salawat itu pertama orang yang dimuliakan Allah, kedua orang yang menzahirakan membesarkan. Lamun kada mau membaca salawat zahir lah nang ingin membesarkan zahir lah, hanya kada kelihatan. Maka bunyi membesarkan maninya buktinya mun kada mau bersalawat. Nah, itu kada mau bersalawat benar jadilah sudah kada nampak bukti. Apalagi orang yang bersalawat dipadahkan macam-macam. Nang ketiga wa mukafaatun li ba'di huquqihi 'alal khalqi, dan sebagai pembalas budi terhadap junjungan kita Nabi SAW. Maksudnya membalas sebahagian daripada budi-budi Rasulullah kepada kita ini. Kenapa aja budi nang mana garang? Jadi orang baca salawat itu membalas budi, tapi kadang bisa menyaan budi peng sabalas libak be sajum pelet membalas budi lon Rasulullah sajum pelet. Budi nang mana? Nah, li'annahu karena Rasulullah al-wasitatul uzma fi kulli ni'matin wasalat lahum. Rasulullah itu adalah tangga nang besar untuk nikmat-nikmat nang sampai kepada kita. Kada bisa nikmat Tuhan sampai kepada kita langsung kecuali melewat nur Nabi Muhammad SAW. Diumpamakan nur Nabi itu nang kaya tangga tempat turunnya nikmat. Kada bisa nikmat itu turun kecuali melalui tangga ini. Jadi lurung tangga ini sampai ke kita. Nikmat apa aja? Sehat badan, gerak, diam, bacaan, ingatan, ibadah, rezeki, awak balama, bangun, guring, banyu, makan, pakai, penjanak, seresannya, pendengar, telinganya, napa aja kemunyaan nikmat. Kada bisa nikmat sampai kepada muntung kita kecuali turunnya di tangga nur Muhammad SAW ini. Tidak bisa. Nah, li'annahu al-wasitatul uzma fi kulli ni'matin. Paham tak? Inna fatahna laka fathan mubinan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil dapatlah alam ini amun kadang ini diirsa lantaran ini diutus lalu alam mendapat rahmat. Jadi ini kalau diutus nah jadi turunnya nikmat kepada alam karena ini tangganya dulu. Sondar tangga kada bisa, nah bisa saudara. Kada bisa. Kada mau si tangganya itu dulu.